Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada webinar pada kali ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangannya lah kita dapat dari masa kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita buka webinar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian agar webinar pada kali ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, maka selanjutnya adalah pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Intan Wulandari. Kepada Kak Intan Wulandari, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذي Kak Intan suaranya di mute. maaf, astagfirullah. Minta izin untuk mengulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا
يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga dengan pembacaan Al-Quran pada pagi hari ini akan membawa keberkahan dan kelancaran untuk webinar dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih kepada Kak Intan Wulandari. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Prokami Banten, yaitu Dr. Nuli Juwariah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Kepada Dr. Nuli, kita persilakan. Terima kasih Kak Najwa atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada Dr. Amir yang hari ini membersamai kita untuk memberikan ilmu ya kepada kita dan keluarga tentang pentingnya jantung ya dan mewaspadai apa itu serangan jantung. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang bergabung di Forum Silaturahmi ya FOLDFK. Ada Kak Najwa, ada Mas Alif ya, dan Mbak Intan yang sudah membersamai Prokami Banten di acara hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, ada panitia, ada pengurus ya, ada Bapak Ibu semua yang hadir di acara pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu apa itu Prokami ya. Prokami adalah suatu komunitas ya, di mana di dalamnya adalah atau singkatannya Perhimpunan Profesional Tenaga Kesehatan Muslim, di mana di dalamnya ada dokter ya, dokter gigi, ahli gizi, tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, bidan dan lain-lain, yang kita bergabung untuk bekerja sama memberikan kontribusi di bidang kesehatan, terutama edukasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, program kita kali ini adalah namanya webinar awam ya, yang akan dilakukan setiap sebulan sekali ya. Di sini ada Dr. Bona, beliau adalah dokter spesialis anestesi, beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan Prokami. Nah, kemudian dalam rangka Hari Jantung Sedunia ya, yang jatuh pada bulan September, tahun ini Prokami akan mengadakan beberapa rangkaian acara yang dimulai dengan webinar pada hari ini. Ya, kemudian kita juga akan mengadakan workshop tentang hipertensi dan gangguan jantung ya. Nanti saya akan melakukan itu di daerah Lebak atau Rangkas Bitung pada tanggal 13 September. Lalu kita juga ada mengadakan kegiatan workshop atau pelatihan bantuan hidup dasar untuk pengurus masjid ya. Ada 2 tempat yaitu di Masjid Ar-Rahman Pandeglang
dan satu masjid di Pasar Kemis pada tanggal 27 dan pada tanggal 20 dan tanggal 28 September. Nah, semua ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman atau memberikan awareness ya kepada masyarakat pentingnya organ jantung yang harus kita jaga ya. Jangan sampai keluarga kita yang kita sayangi itu menderita penyakit jantung. Nah, untuk itu Bapak Ibu, yuk mari kita dengarkan dengan seksama ya sampai habis, sampai akhir apa itu penyakit jantung yang tiba-tiba serangan jantung itu seperti apa gejalanya ya, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Amir ini bisa kita pahami dan kita share kepada lingkungan kita, dan apa yang nantinya tips-tipsnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja dari saya ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, kami akan mengadakan setiap bulannya, semoga Bapak Ibu bisa hadir ya di Zoom seperti ini, biasa kita adakan tiap hari Minggu ya, antara jam 9 sampai jam 11. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nuli atas sambutannya. Selanjutnya, kita masuk ke inti acara, yaitu webinar dengan tema Waspadai Serangan Jantung pada Keluarga Kita oleh Dr. Amir Aziz Al-Katiri, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan. Kepada beliau, kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Amir, maaf, mungkin Mbak Najwa lupa, kita masuk moderator dulu, Mbak. Oh iya, Mas Alif sudah masuk. Ya. Baik, selanjutnya karena kita akan melaksanakan webinar, saya serahkan pada kali ini kepada moderator kita. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Najwa atas kesempatannya dan juga Dr. Nulis serta dokter-dokter sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter-dokter sekalian, saudara-saudari seiman. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farhan. Saya dari Kedokteran UPN Veteran Jakarta Angkatan 2019. Yang insya Allah tahun ini akan mengambil sumpah dokter saya. Sebelumnya mohon izinkan saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini, dan mohon izin untuk menyapa pembicara kita semua sudah hadir pagi ini, Dr. Amir, spesialis jantung. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Sehat, Alhamdulillah. Siap, Dokter. Sebelum nanti kita masuk ke inti acara, Dok, saya mohon izin untuk membacakan CV terlebih dahulu, boleh, Dok? Iya, silakan. Siap, mohon izin ya, Dok. Nah, sembari kita menunggu, mungkin dari panitia boleh dipersilahkan untuk CV-nya. Sembari menunggu, sekedar untuk mengingatkan bahwa webinar ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tuli, bahwa ini akan diadakan secara rutin setiap bulan, dan alhamdulillah kemarin bulan lalu kita sudah mengadakan itu tentang mengapa RJP itu penting, itu disampaikan oleh Dr. Bona Ahmad Fitrah. Dan hari ini insya Allah juga waspadai serangan jantung pada keluarga, yang juga ini insya Allah bersambung dari materi sebelumnya, dan semoga kita mendapat pemahaman yang komprehensif ya, karena sebelumnya disampaikan Dokter Bona juga bahwa nyata banyak serangan jantung justru terjadinya itu di luar rumah sakit atau di luar area publik, bahkan di rumah-rumah kita sendiri itu jauh lebih mayoritas ketimbang di tempat-tempat seperti rumah sakit dan sebagainya. Maka dari itu alhamdulillah kita kedatangan expert luar biasa dari Dokter Amir pagi hari ini, yang semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau bernama lengkap Dr. Amir Aziz Al-Katiri, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan IH, FASCC, FSCAI, dan konsultan intervensional cardiologist. Dengan nationality Indonesia, boleh ke bawah lagi. Kemudian status pernikahan, beliau sudah menikah dengan 3 orang anak, dengan lahir di Jakarta pada 28 Mei 1977, dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Harapan Kita sebagai interventional cardiologist di Rumah Sakit Harapan Kita tadi, kemudian juga mengajar di Departemen Jantung di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian Masya Allah beliau punya riwayat pendidikan yang luar biasa. Di tahun 1995 mulai pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian ada kardiologi residensi di tahun 2005 sampai 2009 itu di Harapan Kita Hospital Jakarta. Kemudian melanjutkan kembali di 2012 sampai 2013 di Clinical Cardiology and Interventional Cardiology Fellow di Kuala Lumpur, Malaysia, serta yang terakhir adalah di 2019
dari Oktober sampai Desember itu Advanced Interventional Cardiology Training di Kamakura, Jepang. Kemudian ada banyak sekali abstrak dan juga paper. Mungkin saya menuju untuk membacakan yang bagian paling terakhir. Um, Boleh di bawah. Ya, yang terakhir adalah di tahun 2019 ini beliau ada presentasi oral di Singapura, Masya Allah, tentang STEMI dan juga intracranial hemorrhage. Kemudian juga ada banyak sekali riwayat training dan juga workshop. Mohon maaf yang saya belum bisa sebutkan satu persatu, Dok. Mungkin boleh yang paling akhir, paling update di Februari 2019 itu di Bangkok, Thailand, yaitu di Southeast Asia Coronary Physiology Symposium di Bangkok, Thailand tadi tahun 2019. Jadi Masya Allah kita akan mendengarkan ilmu yang luar biasa dari dokter yang sudah sangat expert di bidangnya. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian ada beberapa publikasi di sini yang banyak sekali juga Masya Allah dari Dokter Amir. Boleh ke bawah lagi sini. Ya. Kemudian ada juga chapter dari textbook, dari beberapa textbook dari Dr. Amir, serta ada publikasi dari beberapa abstrak yang di sini yang mohon maaf karena keterbatasan waktu saya belum bisa sebutkan satu persatu ya, Dok. Baik, kurang lebih itu dari apa yang bisa kita perkenalkan dari Dr. Amir Aziz. Sebelum kita masuk, mungkin ada satu reminder lagi bahwa sekarang kita berbicara tentang jantung dan hari ini mungkin kesedihan untuk kita semua juga ya bahwa jantung umatnya Islam yaitu Palestina belum sepenuhnya merdeka. Semoga dengan belajar ini juga jadi reminder bahwa kita menjaga jantung kita dan juga keluarga serta jantung umat Islam di Palestina dengan terus mendoakan, terus belajar dan terus bersuara. Baik, untuk itu kita akan masuk ke sesi dari materi, sesi intinya. Semoga teman-teman semua bisa mencatat, bisa mendengar, bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kepada Dr. Amir Aziz Al-Katiri, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Waktu dan tempat dipersilahkan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semua. Yang suara saya jelas ya? Izin Jelas, Dok. jelas, Dokter. Oke, ya. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu terima kasih pada moderator Muhammad Ali Farhan, pada MC Najwa Naila, kepada Ketua Prokami Banten, Dr. Nuli Juwariah, dan juga Dr. Bona juga hadir di sini, dan juga beberapa teman-teman sekalian dan seluruh peserta webinar. Slide saya udah kelihatan ya? Sudah, Dokter. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikumpulkan kembali untuk sama-sama sharing mengenai masalah jantung. Nanti juga mungkin kalau ada pertanyaan, ada masalah, ada komentar, ya mungkin nanti bisa disampaikan nanti setelah selesai pemaparannya. Ya, jadi memang untuk masalah jantung ini mungkin judulnya diganti sedikit ya, mengenal penyakit jantung koroner. Tentu mirip dengan judul yang disampaikan ke kita. Jadi para hadirin sekalian, saya kira ini satu fakta mengenai jantung yang mungkin kita juga sudah tahu ya, tapi sedikit mengingatkan kembali bahwa jantung merupakan satu organ yang tidak pernah berhenti bekerja ya, bahkan ketika kita tidur, kita puasa, bahkan kita sebelum kita dilahirkan, dokter-dokter kebidanan ataupun bidan itu mengecek jantung di janin ya untuk mengetahui kehidupan janin itu sendiri. Bahkan sebelum kita dilahirkan pun jantung kita sudah berdetak. Dan itu kalau dihitung sekitar kurang lebih 70 kali per menit, tentu range-nya itu antara 60 sampai 100 biasanya. Kalau di bawah 60 itu terlalu lambat dianggap, kalau di atas 100 terlalu cepat. Itu kurang lebih sampai 100.000 detak per hari. Jadi luar biasa ya. Jadi dan itu bisa sampai 36 juta denyut per tahun. Silakan dikalikan dengan usia kita.
Jadi luar biasa organ yang kita miliki, sehingga organ yang tidak pernah berhenti bekerja ini tentu perlu kita jaga dengan baik, karena ini merupakan organ yang sangat vital, selain tentu organ-organ lain. Jadi kalau 2,000 kita gallons of perhatikan, blood mungkin suaranya through kedengeran? your body. Although it's no bigger than your fist, Dengar your heart has kedengeran the dok. mighty job of keeping the blood flowing through 60,000 miles of blood vessels Ya, that feed your organs and tissues. jadi jantung ini Food, water, and oxygen are memompa essential for the darah ke existence seluruh of human tubuh life. sampai ke ujung-ujung jari kita, ujung kepala kita, ujung kaki kita, dan juga seluruh organ. Jadi luar biasa pentingnya dan vitalnya ya. Dan ini kalau kita perhatikan di jantung bagian kiri, bagian kanan tentu punya tugas yang berbeda. Kalau yang kanan biasanya memompa ke paru-paru, yang kiri itu memompa ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita lihat dari warna darahnya sendiri itu agak beda ya. Kalau yang kiri itu tentu kaya akan oksigen, sehingga biasanya lebih merah. Kalau yang vena ataupun yang masuk ke jantung sebelah kanan, biasanya itu warnanya agak pekat atau agak kehitaman. Dan kalau kita perhatikan sendiri, permasalahan penyakit jantung ini masih merupakan penyebab nomor satu ya, kematian. Bukan hanya di internasional, tapi juga di Indonesia. Di Indonesia juga angkanya nomor satu. Kalau kita perhatikan di sini, di bagian bawah, bahkan penyakit jantung ini, angka kematiannya melebihi daripada penyakit-penyakit kanker ataupun penyakit paru, ya. Dan juga bahkan penyakit yang kita infeksi seperti HIV ataupun penyakit-penyakit lain. Jadi memang angka kematiannya luar biasa banyak. CVD di sini diartikan bukan hanya penyakit jantung, tapi juga masuk di dalamnya adalah stroke ya. Karena memang itu bagian dari penyakit jantung dan penyakit otak ya, karena penyebabnya kurang lebih sama. Kalau kita perhatikan sendiri dari jenis-jenis penyakit jantung, itu penyakit jantung sebenarnya banyak ya, penyakit jantung. Ada pertanyaan mungkin, kok bisa sakit jantung pada bayi atau anak-anak? Bisa, karena memang itu biasanya penyakit jantung bawaan. Belum lagi penyakit-penyakit infeksi bisa juga ya, apalagi di Indonesia, di Asia Tenggara, dan juga beberapa negara seperti Asia, seperti India, Bangladesh, dan juga negeri Afrika, ada penyakit-penyakit infeksi yang juga bisa mengenai jantung ya. Dalam hal ini misalnya penyakit rematik jantung atau rheumatic heart disease. Dan juga ada penyakit jantung gangguan irama ya, misalnya, atau kardiak aritmia bisa juga. Ataupun penyakit-penyakit katup jantung, misalnya katup jantungnya sempit atau katup jantungnya bocor bisa juga. Dan yang fokus kita hari ini adalah lebih kepada coronary artery disease atau penyakit jantung koroner atau penyakit arteri koroner yang merupakan penyebab paling sering dan menyebabkan masalah-masalah lain. Jadi penyakit jantung koroner ini bisa bikin gagal jantung, bisa bikin gangguan irama, ya, dan juga bisa bikin juga gangguan penyakit katup gara-gara koroner ini. Jadi bisa macam-macam. Jadi kalau dikatakan selalu pertanyaannya apa sih sakit jantung? Apa penyebabnya? Nah, ini penyebabnya ya, selain tentu ada faktor genetik ya. Kalau orang tua kita, bapak ibu misalnya ada sakit jantung koroner, ada faktor genetik, tapi itu sebenarnya tidak banyak ya, tidak dominan. Yang dominan tentu faktor lain yang kita dapatkan. Misalnya adalah misalnya kolesterol tinggi dan juga diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga yang cukup tinggi angkanya di Indonesia yaitu adalah rokok ya. Ini di Indonesia tuh angkanya sangat tinggi dan ini menjadi masalah besar ya. Dan tentu yang lain itu adalah kurangnya exercise ya. Karena relatif kita kemana-mana seringkali lebih banyak pakai kendaraan ya, baik apakah kendaraan umum atau kendaraan pribadi, apakah mobil atau motor, kalau tidak ada motor pakai ojek online dan lain-lain. Jadi itu seringkali menyebabkan aktivitas
fisik kita itu sangat berkurang ya dibandingkan generasi mungkin orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita yang lebih banyak aktivitas-aktivitas fisik. Dan juga ada faktor-faktor lain ya, penyakit jantung bisa juga karena preeklamsi pada kehamilan ya, biasanya karena tekanan darah tinggi pada kehamilan ataupun bengkak-bengkak yang menyebabkan apa yang disebut sebagai preeklamsi berat dan lain-lain. Jadi ini merupakan beberapa yang kita sebut sebagai faktor risiko ya. Kalau dibilang penyebab sebenarnya tidak tepat ya, tapi kita sebut faktor risiko. Makin banyak kita memiliki faktor risiko ini menyebabkan sakit jantung itu biasanya muncul di usia yang lebih muda ya. Pertanyaan yang paling sering juga adalah ini, penyakit jantung tuh gejalanya apa sih? Nah, ini seringkali ini pertanyaan paling sering ya, pertanyaan paling sering selain penyebabnya. Biasanya yang paling sering itu gejala penyakit jantung tentu sakit dada, apalagi kita sedang membicarakan mengenai penyakit jantung koroner. Yang kedua itu sesak nafas, ya. Walaupun sesak nafas juga bisa sebab lain tentunya ya, sakit paru-paru, lambung, itu bisa macam-macam, bisa menyebabkan sesak nafas. Berdebar bisa juga. Walaupun berdebar bisa juga karena cemas, penyakit lambung bisa juga karena bisa berdebar, dan juga pingsan. Pingsan juga sebenarnya gejala yang cukup jarang untuk sakit jantung ya, karena tentu sebabnya bisa macam-macam ya, bisa karena saraf ya, ataupun penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan pingsan. Over time, the buildup of fatty material Nah, ini in misalnya damaged adalah clogged gambar arteries, daripada restricting the blood flow. koroner This is kita, known as ya, pembuluh atherosclerosis darah and koroner. can lead to heart attacks and Sehingga strokes. kalau kita perhatikan di sini, There dia are bisa several saja causes, menyebabkan including high cholesterol, penumpukan which can daripada clog your arteries over time, kolesterol itu high sendiri, blood yang itu pressure, biasanya which can damage diawali areas in dengan your artery kerusakan walls, pembuluh making darah it easier for oleh fatty material sebab to build lain, up misalnya over darah time. tinggi, rokok, dan lain-lain. Itu Where biasanya chemical berawal and dengan smoke can also kerusakan damage seperti yang di gambar yang arteries, leading to dilihat this sekarang fatty ini. material Karena buildup. dia rusak, If a fatty mudah deposit breaks untuk down or ruptures, muncul a blood clot can menumpuk form around it. daripada This can block your kolesterol dan artery. juga hal-hal Over lain ya. time, the buildup of fatty Dan material can berujung damage and clog pada kalau arteries, memang restricting the dia blood flow. pecah ya, This is known as dia seperti atherosclerosis bisul ya, and can seperti lead bisul to heart gitu. attacks and Dia kalau strokes. misalnya dia pecah, maka There are muncullah apa several yang disebut causes, sebagai including kalau high istilah cholesterol, kedokteran disebut which can akut clog up coronary your syndrome arteries atau over sindrom time, koroner akut, atau disebut juga high secara blood awam pressure, sebagai heart which can attack damage atau areas in your serangan artery walls, jantung. making Ya. it easier Jadi for kurang fatty lebih gambarnya material seperti to ini, build dan up itu over time. menumpuknya itu tidak dalam waktu Smoking, dekat with ya. chemicals in Tidak tobacco dalam smoke, waktu can yang also damage singkat maksud arteries, saya, leading tapi to dia this fatty butuh waktu material buildup. bahkan puluhan If a tahun. fatty deposit breaks Itu down or makanya ruptures, a blood untuk clot can form usia-usia around it. This serangan can jantung block tuh your seringkali artery. di Over atas time, 40. buildup of Tapi fatty akhir-akhir ini material can kadang-kadang damage ada and juga yang clog di bawah itu. arteries, Biasanya restricting the blood karena flow. heavy smoker This is ya, known yang as kita sering dapatkan itu atherosclerosis karena and can lead perokok to berat heart attacks and biasanya, strokes. gitu. There are several Jadi causes, kalau kita including lihat gambar yang high depan kita cholesterol, seperti ini, which can clog up your arteries kita over lihat time, bahwa bisulnya itu high ataupun blood pressure, penumpukan which can kolesterol di damage pembuluh areas darah in your koroner artery itu walls, making it dia easier bisa for fatty material to build pecah up over ya. time. Nanti kita And lihat gambar smoking, yang ini. where chemicals in tobacco Nah, yang smoke ini. can also damage arteries, leading to this fatty material buildup. If a fatty deposit Nah, breaks ini down dia, or kalau dia ruptures, pecah a seperti blood ini, clot can maka form around it. gumpalan darah tuh This can ngumpul di block situ your dan artery. kemudian Over tiba-tiba time, the buildup of fatty material can menghambat damage and aliran clog darah di arteries, koroner, itu yang disebut restricting sebagai the blood heart flow. attack ya, ataupun This is serangan known jantung. as Itu atherosclerosis sekali and lagi can ini tidak lead to muncul heart 1-2 attacks and hari, tidak stroke. muncul 1-2 bulan, There are dia several butuh causes, waktu including tahunan sampai puluhan tahun ya. Sehingga bagaimana dong selanjutnya? Dan ini topik daripada kita hari ini kan. Bagaimana kita menjaga jangan sampai diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita itu sampai serangan jantung. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang pasien tanpa gejala pun dapat memiliki penyakit jantung. Nah, itu masalahnya. Gitu. Jadi tidak terasa. Itu makanya pada usia di atas 40 tahun dianjurkan untuk check up ya. Check up secara umum dulu lah ya. Kalau sebelum kita bicara check up jantung, mungkin check up secara umum. Dan dan check up-nya ini biasanya macam-macam ya. Check up apa? Jantung itu seperti apa sih check up-nya? Yang pertama tentu
pemeriksaan darah ya, pemeriksaan darah memang tidak bisa melihat penyakit jantung secara khusus kalau pasiennya stabil. Yaitu yang kita periksa biasanya faktor-faktor resiko tadi ya, apakah tekanan darahnya bagaimana, kolesterolnya dan gulanya bagaimana. Dan, ini tentu harus dilanjutkan bukan cuma periksa darah, tapi pemeriksaan yang disebut sebagai EKG ya, atau rekam jantung. Rekam jantung ini pun sebenarnya tidak cukup untuk mendeteksi apakah ada penyakit jantung koroner yang tidak bergejala. Biasanya kita lanjutkan dengan satu pemeriksaan lagi yang disebut sebagai treadmill test ya, atau stress test. Nah, itu biasanya sudah cukup untuk melihat apakah ada masalah di jantung atau tidak, ya, terutama ada gejala penyakit jantung koroner yang tidak bergejala. Jadi bisa dilakukan, stress test ataupun treadmill test, ya. Biasanya, bukan treadmill yang di rumah ya, tapi treadmill test itu yang ada di, rumah sakit, yang ada di klinik, yang ada di, tempat-tempat bisa kita periksa laboratorium, biasanya seperti itu. Nah, ini yang penting itu adalah tentu gaya hidup sehat ya, ini penting sekali ya. Yang pertama adalah untuk faktor Indonesia, tentu yang paling penting itu adalah stop ngerokok. Ini penting sekali ya, karena, angka perokok kita tuh sangat tinggi ya, angka perokok kita sangat tinggi dan karena memang harga rokok, itu rendah, terus kemudian bisa didapatkan di mana saja, usia berapa aja kadang-kadang juga bisa beli rokok dan lain-lain, sesuatu yang di luar negeri itu biasanya sangat diatur ya sedemikian rupa. Harga rokoknya mahal, terus kemudian yang bisa membeli itu usia sekian, 21 tahun ke atas mungkin ya, terus juga yang jual juga jarang, sudah dapat rokoknya mau mengerokok juga susah, ya kan, karena terlalu banyak aturan, di kantor nggak bisa, di rumah juga susah, ya kan, di stasiun juga repot, dan harus cari smoking room dulu dan lain-lain. Jadi ini, di luar negeri biasanya mereka sudah sangat-sangat membatasi sehingga kemudian orang jadi malas merokok juga karena memang harganya mahal ya, gitu, dan juga susah jadi merokoknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang kedua tentu makanan ya, ini masalah kita juga ya, karena seringkali memang makanan kita tuh banyak gorengannya, ini repotnya ya. Kalau mau goreng di rumah sih silakan aja ya, tapi masalahnya kalau gorengannya beli, itu seringkali, kita tidak tahu seberapa kali minyaknya sudah dipakai dan lain-lain ya. Jadi ini juga masalah buat kita. Jadi, saya kira kita perlu membatasi lah ya, apalagi kalau udah malam jangan cari nasi goreng ya kan, jangan tengah malam bikin mie lagi dan lain-lain ya. Jadi, harus dikurangi lah, makanan-makanan processed food ini dan, lebih baik kembali ke real food ya, ke makanan-makanan, beneran lah, makanan beneran gitu. Yang ketiga itu adalah exercise. Ini memang jadi PR juga ya buat kita, mmm, biar bagaimanapun tetap mesti diusahakan lah, jalan kaki, kalau bisa lari-lari, kalau nggak bisa lari, jalan kaki aja setengah jam sehari, itu saya kira sudah cukup lah. Dan yang dianjurkan tentu, targetnya itu adalah moderate exercise ya, tidak terlalu berat, bukan olahraga yang terlalu berat, tapi yang moderate. Moderate itu dalam arti jalan ataupun jalan, lari-lari kecil ya, atau bisa sepeda atau renang dan lain-lain. Apapun yang kita punya akses ataupun kita prefer ataupun hobi kita, itu silakan ya. Jadi, untuk menaikkan nadi ya, menaikkan nadi dan juga agar fungsi jantungnya juga baik ya, fungsi jantung juga baik. Karena banyak sekali zat-zat yang dikeluarkan pada saat kita exercise ya. Itu bukan hanya dan ternyata kalau kita bicara lebih jauh lagi mengenai exercise, bukan cuma berpengaruh terhadap jantung ya, tapi yang lain juga untuk ginjal, ya kan, untuk organ-organ lain, bahkan untuk otak sekalipun, exercise sudah banyak terbukti untuk mengurangi angka kepikunan, ya, angka kepikunan untuk orang-orang tua, ya. Jadi lebih lambat muncul pikunnya, dibandingkan orang-orang yang tidak aktif, gitu. Jadi silakan dibaca banyak sekali, manfaat daripada exercise.
BMI ini juga penting ya, body mass index. Jadi bukan cuma gemuk ya, tapi juga dihitung dari tinggi badan ya. Tinggi badannya harus diukur berapa. Tentu kalau berat badan 70 kilo untuk orang yang tinggi 180 ya tentu nggak overweight ya kan. Tapi kalau yang tinggi badannya 150, 160 ya tentu jadi overweight ya. Gitu. Jadi ini juga, dan sekali lagi faktor exercise tadi bisa menurunkan angka obesitas menjadi lebih turun tentunya kalau dengan exercise dan juga makanan tadi. Jadi saya kira ini juga perlu kita atur ya. Dan selanjutnya itu adalah tekanan darah ya. Tekanan darah, pastikan kita tahu tekanan darah kita berapa. Yang belum pernah periksa tensi, periksa ya. Dan pemeriksaan kalau tensinya agak tinggi harus dicek berkali-kali untuk memastikan bahwa memang kita punya hipertensi atau tidak. Yang menjadi perlu catatan adalah pemeriksaan tekanan darah yang hanya sekali tidak bisa menyatakan bahwa seseorang tuh hipertensi. Jadi dia harus diulang berkali-kali dan konsisten tinggi baru kemudian kita bisa label seseorang dengan hipertensi. High kolesterol ya, jadi kolesterol juga penting ya, dan tiap orang memiliki target kolesterol yang berbeda-beda sebenarnya. Orang-orang dengan sakit ginjal, orang-orang dengan diabetes, kencing manis ya, orang-orang yang sudah pernah ada sakit jantung, tentu LDL-nya itu harus lebih rendah dibandingkan orang lain. Ya, jadi ini saya kira penting lah untuk terutama yang di atas 40 untuk lebih aware ya, untuk lebih aware mengenai angka ini. Begitu pula puasa ya, puasa ini juga gula darah puasa juga penting. Maaf. Dan kalau memang kita memungkinkan bahkan kita periksa apa yang disebut sebagai HbA1c ya. HbA1c itu adalah satu parameter pemeriksaan laboratorium untuk melihat gula dan itu bisa lebih akurat ya dibandingkan gula darah biasa. Dan sehingga di jantung itu mereka lakukan apa yang disebut panca usaha jantung sehat ya. Biasanya nih dari Yayasan Jantung, mereka sebut sehat itu seimbangkan gizi, nyenyahkan rokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan teratur olahraga. Jadi untuk membuat akronim saja untuk lebih memudahkan untuk teman-teman semua. Dan bagaimana mendeteksi jantung? Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Kalau tadi penyebabnya apa, gejalanya apa, pertanyaan berikutnya biasanya taunya bagaimana sih? Ada sakit jantung apa enggak gitu. Tentu yang paling sederhana adalah pemeriksaan fisik biasa ya, dokter akan periksa dengan stetoskop, diperiksa jantung, dadanya, diperiksa paru-parunya, kakinya juga diperiksa, apakah ada bengkak atau tidak, dan lain-lain. Perutnya juga. Dan yang selanjutnya itu adalah chest X-ray atau ronsen ya. Ronsen dada namanya. Ronsen dada tuh biasa melihat jantung dan paru secara kasar sebenarnya, karena kita nggak bisa lihat dalamnya kan. Kalau CT scan biasanya CT scan koroner itu untuk yang lanjut ya, kalau memang kita betul-betul curiga baru pemeriksa, tapi bukan untuk pemeriksaan screening. Kalau echo, apa yang disebut echo? Echokardiogram itu adalah USG jantung ya, USG jantung biasanya juga tidak untuk setiap orang, biasanya untuk kalau kita curigai, biasanya orang hipertensi lama, pasien biasanya sesak, sakit dada, ya itu biasanya perlu untuk dicek USG jantung, apakah pompa jantungnya lemah, apakah klep jantung atau katup jantungnya ada bocor, dan lain-lain itu bisa dengan mudah terlihat dengan echokardiogram ya, atau yang disebut sebagai echo saja. Biasanya pemeriksaan 15 menit saja kita udah tahu banyak mengenai kondisi jantung, terutama pompa jantung. Untuk pemeriksaan darah, tentu pemeriksaan darah faktor resiko tadi ya, kecuali kalau serangan jantung tentu kita bisa periksa enzim jantung ya di pemeriksaan darah, tapi biasanya jarang pastinya, dan itu hanya diperiksa di UGD saja biasanya. Exercise stress test ini yang saya sebut sebagai treadmill test tadi, yaitu untuk melihat apakah ada indikasi penyempitan jantung, penyempitan koroner. Nah, biasanya kita lakukan exercise stress test ini. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah kardiak kateterisasi ataupun kateter jantung. Itu biasanya sudah lanjut ya, sudah lanjut kalau memang ada indikasi kuat ada penyempitan koroner jantung, nah itu baru kemudian kita
periksa yang disebut sebagai cardiac catheterization ataupun kateter jantung. Nanti saya kasih lihat gambarnya supaya dapat gambaran ya, supaya dapat gambaran secara umum. Nah, ini kalau rekam jantung nih seperti ini ya, EKG yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu echo atau USG jantung. Ya, itu gambarnya jelas sekali ya. Jadi seperti USG yang lain, tapi biasanya kalau echo itu dia bisa pakai color mode ya. Color mode itu pakai warna untuk melihat apakah klepnya atau katup jantungnya itu terbuka dengan baik atau tertutup dengan baik. Apakah ada katupnya yang sempit atau katupnya yang bocor bisa kelihatan ya. Jadi ini jelas sekali nih yang terbuka tertutup itu katup jantung namanya. Jadi ini pemeriksaan yang cukup sederhana sebenarnya, bisa dilakukan di rumah sakit, besar lah di mana-mana ya. Nah, kalau ini kateterisasi jantung ya, kateterisasi jantung kebetulan kita sering pakai yang lewat tangan, kalau kita perhatikan itu kateternya lewat tangan ya, bahkan kanan kiri. Kebetulan ini pasiennya pasien, pasang cincin agak kompleks, jadi saya pakai 2 kateter. Jadi saya bahkan tidak menggunakan, eee, jalur femoral atau jalur paha ya, jadi pahanya nggak dipakai. Jadi semuanya pakai lewat tangan. Jadi semuanya bisa masuk lewat tangan sehingga ketika setelah selesai tindakan pun pasien lebih nyaman ya, karena pahanya tidak dipakai untuk kateter. Nah, ini kurang lebih kalau kateterisasi untuk dapat gambaran saja ya, dapat gambaran saja apa yang dilakukan. Biasanya masuk lewat tangan, pembuluh darah tangan, pasien sadar seperti biasa ya, pakai bius lokal saja, bius lokal. Nah, masuk ke koronernya, ya. Masuk ke koroner, nah, itu dibalon dulu kalau memang ada penyempitan. Ini yang disebut sebagai pasang cincin itu yang kayak gini, atau pasang ring. Jadi dibalon dulu bagian yang sempit tadi, kemudian balonnya dikeluarkan. Balon dikeluarkan, dan lebih baik. Baru kemudian selanjutnya dipasang cincin. Nah, ini cincinnya dimasukkan, yang bentuk yang kecil, dilebarkan di dalam. Oke. Ini hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi aliran darah lancar kembali. Biasanya ini kalau penyempitannya itu di atas 70%, atau di atas 80% baru pernah. Kalau penyempitannya tidak terlalu parah, tentu tidak perlu dilakukan pemasangan cincin. Ini pakai obat saja. Gitu, kurang lebih seperti itu gambaran dari sakit jantung tadi. Dan ini cuma kasus-kasus ini saja apa namanya gambaran saja. Misalnya pasien ini serangan jantung beberapa jam yang lalu, faktor resikonya banyak ya, diabetes, hipertensi, satu tadi yang belum saya sebutkan menopause bisa juga menjadi faktor resiko. Jadi kalau dari riwayat rekam jantung seperti ini, gambarannya serangan jantung berat ya. Tentu kalau melihat EKG seperti ini, dokter yang bisa menginterpretasi ya. Terus kemudian ini di kateter nih, ini kateter aslinya. Kemudian ternyata ada penyempitan di koroner bagian di koroner kiri seperti ini. Yang kanan ini maaf ya. Nah, ini kalau lihat yang merah-merahnya ini, laser pointer saya tuh, ini kateternya yang masuk tadi, yang ini jantung apa koronernya, koroner jantungnya mampet di sini. Mestinya dia panjang ke bawah, ya, mestinya panjang ke bawah ini. Ternyata nggak ada hilang karena serangan jantung. Kalau yang berbentuk C ini adalah koroner kanan, bagus ya, itu. Yang next kemudian dipakai kawat ini atau wire untuk masuk, kemudian dibalon yang sebelah kanan itu dibalon untuk dilebarkan, terus kemudian dipasang cincin di sini. Dan ini hasilnya tuh. Jadi lancar kembali ke bawahnya ya. Jadi ini koronernya bagus lagi
gitu. Itu biasanya standar untuk mengerjakan orang serangan jantung di seluruh dunia sudah seperti itu ya. Bahkan di rumah sakit di Indonesia pun sekarang semua seperti itu. Di Tangerang, di Banten, Jakarta semua seperti itu ya. Saya kira pusat-pusat rumah sakit saya tahu di RSUD Provinsi Tangerang juga sudah melakukan ini sudah sekian tahun ya, dan juga rumah sakit lain saya kira sudah melakukan. Nah, ini saya ingin highlight ini juga karena sekalian untuk edukasi awam, yaitu ini kasus kompleks ya. Kasus ini ada diabetes, hipertensi, dan juga ternyata ada penyakit ginjalnya ya, penyakit ginjal. EKG-nya ada sedikit masalah, ini pasien stabil ya. Ini koroner kirinya ada penyempitan. Kebetulan pasien ini saya anjurkan untuk bypass, cuma menolak. Jadi kita coba lakukan tindakan. Permasalahannya adalah ini pengapuran ya, pengapuran, dan sehingga sulit mengerjakannya, sehingga kita menggunakan apa yang disebut sebagai iFuse. iFuse ini adalah kamera di dalam koroner. Jadi kamera tuh bisa masuk ke dalam koroner. Ini gambaran di dalam koronernya seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu ada pengapuran atau tidak, yang putih-putih ini ukurannya berapa dan lain-lain, sehingga balon dan cincinnya juga bisa pas gitu. Sehingga ini yang sebelah kiri kita lakukan, sudah ini dia yang pasang cincin ya. Terus kemudian ini hasil akhirnya. Tuh, hasilnya bagus, yang kiri ya tinggal yang kanan. Nah, ini kanan tuh ini pasien diabetes lama ya. Jadi yang koroner kanan yang berbentuk C ini kalau bisa dilihat sampai bawah itu sumbatannya panjang sekali dan pengapuran. Sehingga kita putuskan untuk menggunakan apa yang disebut sebagai rotablator ya ataupun bor untuk yang bagian ini. Jadi bukan disedot gitu ya. Jadi ini soalnya di awam nih banyak YouTube-nya, WA udah kesebar kemana-mana, sumbatannya semua disedot semua gitu. Itu tidak memungkinkan ya kalau disedot di bagian yang memang sudah keras, kecuali memang disedotnya tuh di bagian yang masih lunak seperti orang serangan jantung itu sudah kita lakukan juga selama 20 tahun terakhir sudah ada alatnya ya. Tapi untuk menyedot semua sumbatan yang keras ya atau pengapuran atau ini tentu tidak mungkin ya. Itu hanya ada di YouTube ataupun di WA-WA yang kita juga dokter sering sekali dapat dan dikonsulkan oleh pasien. Ternyata itu hoax ya, tidak betul. Tapi kalau ini sudah ada teknologi udah 20 tahun lebih juga, yaitu di bor itu. Jadi ditembus dulu, dibalon sedikit, karena memang pengapuran, nah ini baru di bor nih. Ini yang disebut bor itu. Ya, bor itu ujungnya tuh adalah diamond ya. Diamond karena dia bisa menembus bagian yang sangat sulit ya ataupun pengapuran ini kita kerjakan. Terus kemudian kita balon-balon lagi dan kemudian kita pasang cincin beberapa di kanan. Nanti kita bisa lihat gambaran before and after. Ini pakai iFuse kembali ataupun kamera di dalam koroner sehingga hasilnya lebih akurat. Nih kalau kita bandingkan before and after-nya tentu jauh perbaikannya. Jauh lebih bagus ya sesudahnya. Jadi lebih besar pembuluhnya kan. Prosedurnya makan waktu 2-3 jam ini untuk kiri dan kanan. Memang sangat sulit ya. Tapi alhamdulillah berhasil. Nah, ini case yang lain lagi. Ya, sumbatannya banyak ada beberapa. Ini kita pakai alat yang canggih juga namanya IFR atau FFR ya. Jadi untuk menilai apakah satu sumbatan itu bermakna atau tidak ya, itu kita bisa lakukan. Terus kemudian hasilnya bagus ya. Yang lain itu apa yang bisa dilakukan lagi untuk prosedur-prosedur medis untuk jantung, misalnya selain pasang cincin, kalau untuk koroner tentu katup ya. Katup juga kalau dia sempit masih bisa dibalon. Kalau tidak tentu dioperasi ya. Ini juga kita lakukan sehari-hari di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Ini salah satunya yang sempit terus kita balon ya. Itu jadi lebih bagus. Ini penyakitnya namanya mitral stenosis atau penyakit katup jantung yang sempit. Itu bisa lakukan. Bahkan yang kanan ini kita lakukan teknologi baru juga. Yang kemarin WA-nya banyak tuh di
oleh menteri. Mungkin lihat nggak yang tim dari Arab Saudi melakukan tindakan TAFI namanya di luar Jawa kalau nggak salah di Medan itu. Tapi itu bukan suatu prosedur yang baru ya, itu prosedur lama. Ini prosedur yang kita kerjakan 10 tahun lalu. Di harapan kita mulai 2015. Jadi katup jantung ya di aorta itu yang sempit, yang pada orang tua biasanya umur 75, 80 yang nggak mungkin operasi, kita bisa lakukan pergantian katup tanpa operasi, apa yang disebut sebagai TAFI. Itu sudah bisa kita lakukan sejak 10 tahun lalu ya. Jadi bukan satu hal yang baru, karena kemudian videonya oleh Menteri Kesehatan jadi agak rame gitu ya, padahal sudah dilakukan lama. Kebetulan video ini banyak ke saya juga, dari saudara, dari teman-teman, dia bilang, "Mir, ini udah bisa belum di Indonesia?" Saya bilang, udah bisa dari 10 tahun lalu, cuma kita nggak bikin video seheboh Menteri Kesehatan, jadi nggak ini ya, apa namanya, nggak rame gitu. Jadi ini, apa namanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat sekalian, saya kira untuk, kesimpulannya, adalah penyakit jantung tuh banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Yang kedua itu adalah gejala sakit jantung terutama adalah sakit dada, sesak nafas, berdebar, ataupun pingsan ya. Tentu tidak selalu kalau ada keluhan ini pasti jantung, tentu tidak ya, karena ada bisa penyakit-penyakit lain. Penyakit paru bisa, penyakit ginjal bisa, bengkak-bengkak ya kan, sesak bisa juga, dan juga yang lain. Dan pencegahan sakit jantung yang utama tentu adalah menjaga kesehatan dan check up ya. Saya kira yang paling penting adalah mencegah ya, jangan sampai muncul dulu, kalau sudah muncul repot. Karena, apa, kualitas hidup jadi berkurang ya, banyak jadi ke rumah sakit ya kan, minum obat dan lain-lain. Kalau bisa tidak minum obat, ya tentu jangan minum obat gitu, kalau bisa. Tapi kalau udah sakit ya harus minum obat, terpaksa. Dan untuk pilihan terapi sakit jantung mutakhir sekarang sudah sangat banyak ya, mulai dari obat-obatan, mulai dari di kateter ya, mulai dari tanpa operasi, tapi kalau memang tidak memungkinkan harus operasi, ya memang harus operasi juga ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira udah setengah jam lebih, saya paparkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih banyak jazakallah khair Dr. Amir, spesialis jantung pembuluh darah, untuk paparan materinya yang luar biasa ya. Insya Allah kita jadi kenal apa itu sakit jantung, kemudian ini penyakit jantung koroner, cara mencegahnya tadi, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh, hingga pengobatan-pengobatan mutakhir yang Masya Allah nyata di Indonesia juga sudah sangat maju begitu ya, terutama di Rumah Sakit Harapan kita. Nah, di sini dari kawan-kawan sekalian dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya untuk raise hand, karena kita kedatangan sekali lagi Dr. Amir Aziz ini dengan pengalaman yang luar biasa ya Masya Allah, bersekolah di FKUI, kemudian juga berkeliling dunia, Malaysia, Korea, Amerika, dan sebagainya untuk belajar namanya. Dan jangan sampai disia-siakan kesempatan ini. Sekali lagi juga ini acara diadakan oleh Prokami, yang semoga kita semua bisa tergabung dan terus ikut acara Prokami ke depannya supaya menyehatkan Indonesia dan juga umat Islam. Di sini sudah ada yang mulai raise hand dari Ibu Enong Iroh ya. Dipersilahkan untuk bertanya untuk open mic dan open kamera. Assalamualaikum dok, jazakallah kesempatannya. Afwan belum bisa open kamera ya, sedang tidak memungkinkan. Baik, tidak apa-apa Ibu, Ya. silahkan. Ya, baik. Dokter Amir, jazakallah pemaparannya jadi semakin jelas ya bahwa memang kita harus punya kesadaran untuk mencegah supaya tidak terjadi gangguan pada jantung kita. Yang ingin ditanyakan beberapa minggu yang lalu ada saudara usianya sekitar 65 sampai 70 tahun ya. Mungkin tepatnya 68 tahun mungkin ya, saya kurang paham. Beliau di echo di kateter sama dokter spesialis jantungnya. Tapi ada informasi katanya kateternya tidak bisa dilanjutkan karena pembuluh koronernya rapuh. Mohon penjelasannya seperti apa ya dok, dan sebaiknya bagaimana? Mungkin itu dokter Abid. Sudah bisa dipahami ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Ya. banyak Ibu Ya, Enong. terima kasih. Baik, kepada Dr. Amir dipersilahkan. Iya, makasih. Ya, ya memang harus diperjelas yang dimaksud dengan rapuh itu apa ya. Jadi biasanya yang pertama, kalau kita melakukan kateterisasi, itu kemungkinannya ada 3. Yang pertama, dia normal ya, ataupun tidak signifikan.
Jadi ada penyempitan, tapi mungkin masih di bawah 50% lah. Ya, tentu ini tidak dilakukan apa-apa. Jadi hanya obat saja, selesai jadinya. Yang kedua, itu kemungkinannya adalah ada penyempitan, tapi tidak terlalu banyak. Sumbatannya memang di atas 70%, tapi tidak banyak, 1 atau 2 saja. Biasanya ini masih bisa dilakukan pasang cincin, ya. Tentu harus lihat case per case ya, kasus per kasus, nggak bisa kita generalisir. Yang ketiga adalah kalau hasil penyempitannya itu memang sudah berat dan atau banyak. Misalnya sumbatan koroner kita ada 3 ya, yang sebelah kiri 2, kanan 1. Mungkin 3-tiganya sudah nyumbat, ya, dengan sumbatan yang signifikan atau bahkan ada yang bahkan 100% nyumbatnya. Dan misalnya ditambah lagi dengan pengapuran, ya, pengapurannya maksudnya mungkin tadi rapuh kali, istilahnya rapuh mungkin pengapuran kali maksudnya ya. Nanti itu ya tentu itu nggak bisa langsung dilakukan tindakan. Biasanya kita musyawarahkan dulu dan kalau sumbatannya banyak ya dan juga parah, ada pengapuran pula dan lain-lain, biasanya kita rujuk untuk dilakukan operasi bypass atau CABG. Ya, jadi tidak semua penyempitan tuh kita lakukan pasang cincin, tidak. Kalau memang sumbatannya banyak, ya, dan pengapuran, ya tentu kita tidak lakukan. Walaupun kesulitannya lagi adalah kalau orang tua. Nah, ini repot juga nih, ya kan? Orang tua 75 tahun, 80 tahun, sumbatannya banyak, mau diapain? Biasanya operasi juga sangat beresiko, ya, pada usia-usia sangat tua. Biasanya kita sarankan obat aja, ya, obat aja. Jadi kadang-kadang pilihannya tuh tidak ideal ya, tidak ideal. Tapi kita cuma pingin pasien itu kualitas hidupnya baik, itu saja. Ya, itu saja. Kadang-kadang pilihannya tidak ideal, karena pada orang tua pilihannya terbatas, ya. Apalagi yang pengapuran dan lain-lain. Kalau pengapurannya satu tempat kayak tadi, mungkin kita bisa lakukan tindakan bor tadi, walaupun tidak semua rumah sakit bisa ya, hanya beberapa aja rumah sakit. Saya sering dapat rujukan juga itu dari RSUD Provinsi Banten, Rumah Sakit Balaraja, ya kan, Rumah Sakit mana yang dulu Krakatau itu juga sering rujuk. Kebetulan teman-teman di sana di Banten banyak sekali, sering rujuk juga untuk pasien-pasien seperti itu. Sebagian memang yang sumbatannya banyak, kita nggak bisa lakukan juga. Iya, gitu. Harus operasi bypass. Tapi yang masih bisa kita lakukan, kita kerjakan. Gitu. Itu makanya di harapan kita kalau kasusnya kompleks, kita lakukan musyawarah. Gitu, ya. Jadi musyawarah itu bukan cuma di level DPR ya, DPR, MPR dan juga organisasi, tapi juga dilakukan di level rumah sakit. Kalau kasusnya sulit, kita mesti musyawarah dulu. Dokter-dokter jantung duduk bersama dengan dokter bedah jantung, melihat mana yang terbaik, mempertimbangkan usia, mempertimbangkan penyakit-penyakit lain, apakah pasien ada diabetes, sakit ginjal, pernah stroke apa tidak, ya kan, dan lain-lain. Jadi itu harus diperhitungkan semuanya. Gitu. Jadi satu pasien dengan kasus pasien lain tuh nggak bisa sama ya. Kadang-kadang kan bilang, itu kok tetangga saya bisa dipasang cincin, saya nggak bisa. Ya tentu beda. Masalahnya kan usianya mungkin beda, penyakitnya beda, dan lain-lain. Gitu. Ya, jadi case by case. Kita hadapi pasien tuh kasus per kasus biasanya. Jadi nggak bisa pukul rata terapinya sama gitu. Itu aja mungkin. Baik, Dok. Jazakallah. Amir, apakah sudah cukup dari Bu Enung? Sudah cukup, Dok. Makasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Bu Enung. Di sini ada Bapak Mustafa, tadi sudah on cam dan sudah mengangkat tangan. Persilakan Bapak Mustafa untuk pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mustafa dari Kuningan, Jawa Barat, Dr. Amir ya. Insyaallah. Untuk penanganan sebelum rujukan ke rumah sakit rujukan, Dok, untuk mungkin masih di rumah atau masih di klinik, kan saya perawat, Dok ya. Apakah untuk serangan jantung ini yang terkini golden periodnya? Kemudian kalau pasien stroke kan yang saya pahami posisi pasien elevasi selama rujukan, pemberian oksigen untuk
meningkatnya perfusi cerebral. Nah, ke pasien serangan jantung ini kayak golden period ataupun hal terbaik untuk bersama rujukan itu gimana, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Jadi ya pasien jantung ini sekali lagi terbagi-bagi ya, terbagi kegawat daruratannya juga macam-macam. Yang paling kita concern itu misalnya adalah serangan jantung berat ya, atau yang disebut sebagai STEMI misalnya. Itu golden period-nya itu juga ada, makin cepat dibawa ke rumah sakit makin baik ya. Artinya tidak ada hal yang khusus yang kita lakukan di rumah sebenarnya, kecuali kita memang punya oksigen, punya obat jantung di bawah lidah misalnya dan lain-lain, silakan diberikan kalau memang memungkinkan. Tapi secara umum yang kita sarankan adalah pasien agar segera ke rumah sakit terdekat supaya dilakukan penanganan yang tepat ya. Golden period-nya biasanya di bawah 12 jam sejak pasien ada keluhan. Tapi sekali lagi makin cepat makin bagus hasilnya. Pasien yang datang dari keluhan ke UGD 1 jam pertama dengan yang 10 jam pertama, yang baru 10 jam baru datang tentu hasilnya beda. Walaupun sama-sama di bawah 12 jam. Gitu. Jadi apakah penanganannya diberikan obat atau yang disebut sebagai trombolitik atau datang ke rumah sakit yang memang bisa melakukan primary PCI ya, misalnya pemasangan cincin segera ya, karena memang rumah sakit itu punya kateterisasi, ruang kateterisasi atau cath lab yang bekerja 24 jam misalnya. Itu lebih bagus lagi ya. Karena kalau kalau golden period-nya memang kurang lebih 12 jam tadi pada pasien yang STEMI. Tentu kalau penyakit kegawat daruratan lain ya harus sesegera mungkin juga ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk golden period. Baik, terima kasih banyak Dr. Amir. Bapak Ya. Mustafa, apakah terjawab, Pak? Ya, siap. Hatur nuhun, jazakallah. Baik, jazakallah khair. Kemudian di sini ada Dr. Salma untuk pertanyaannya dipersilahkan, Dokter. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair nih Dokter Amir atas ilmunya. Kebetulan saya di vaskes pertama, Dok. Ya, saya menyadari sih banyak mungkin ada terapi atau pengobatan mutakhir ya untuk kedaruratan penyakit jantung ini. Nah, kalau misalkan dengan ketersediaan sarana prasarana yang terbatas di klinik, begitu Dok, kalau ada kita curigai ada pasien seperti ini, apa saja ya yang harus kita lakukan? Mungkin kita sudah mengarah ke sana karena melihat ada ke riwayat penyakitnya, kemudian ada faktor resikonya dan sebagainya, termasuk gejala yang sekarang dirasakan pasien. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih. Ini mungkin maksudnya yang akut coronary syndrome ya, atau sindrom koron akut ya, karena kegawat darurat kan bisa beda-beda ya. Kalau Iya, Dok. akut coronary syndrome saya kira sih penanganan awalnya tentu kita pastikan bahwa ini adalah satu serangan jantung. Jadi tentu walaupun di fase ke-1 kalau memang memungkinkan untuk memiliki EKG atau rekam jantung, tentu ini adalah satu hal yang positif ya, karena dengan itu kita bisa tahu masalahnya apa. Kalau memang ada EKG ST depresi atau ST elevasi, itu kita bisa tahu apa yang perlu dilakukan di awal. Apakah pemberian oksigen dulu di awal, terus kemudian pemberian antiplatelet mungkin ya untuk pengencer darahnya kita mesti kasih dulu di awal sebelum kita rujuk. Dan juga mungkin kalau tensinya memungkinkan juga mungkin kita bisa berikan obat di bawah lidah ya, berupa isosorbit dinitrat biasanya kalau memang tensinya cukup baik ya, di atas 100 gitu. Tentu kalau pasien datang dengan shock, dengan tensi rendah ya tentu tidak pada tempatnya kalau kita berikan isosorbit dinitrat atau obat bawah lidah tadi. Walaupun obat pengencer darahnya tetap bisa diberikan gitu. Jadi saya kira sih hal-hal yang basic dulu ya, terapi-terapi awal dulu yang bisa menyelamatkan pasien biasa kita berikan walaupun di fase ke-1 ya. Itu tapi sekali lagi kita pastikan dulu bahwa pasien ini memang betul serangan jantung ya. Jangan sampai kita memberikan obat tanpa ada kepastian bahwa ini adalah sakit jantung, jangan-jangan sakit yang lain gitu. Mungkin itu aja. Iya, baik Dok. Karena masalahnya juga
belum ada EKG itu ya dok. Jadi sebenarnya oksigen, antiplatelet dan ISDN itu ya dok yang penting ya. Iya, Yang biasanya mungkin itu bisa dulu. Itu dulu. Kalau sebagai fase 1 itu saja, yang lain tidak perlu. oh iya. Baik dok. Makasih dokter Amir. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Dokter Salma untuk pertanyaannya. Insya Allah kita akan batasi sampai 10.30 ya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ini sangat antusias untuk bertanya ya. Terima kasih atas antusiasmenya. Jangan lupa untuk selalu follow, misalkan mungkin ada tempat waktunya untuk bertanya, follow Prokami Mani, khususnya Prokami Banten dan juga Prokami Indonesia insya Allah. Di sini ada Bu Endah untuk pertanyaannya, dipersilahkan Ibu Endah Dwi. Ya, baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak dok atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, saya istilahnya orang awam ya, dengan kesehatan kayak gitu orang awam, tapi mengalami sendiri almarhum suami itu dinyatakan terkena serangan jantung dan sudah mendahului gitu. Mungkin untuk antisipasi gitu dok ya, karena waktu kejadian itu sampai ke rumah sakit belum ada 1 jam, mungkin 1 jam dok itu. Tapi setelah ditangani di rumah sakit dinyatakan tidak bisa gitu. Nah, timbul kekhawatiran gitu karena saya juga termasuk penderita hipertensi gitu. Tapi alhamdulillah rutin minum obat gitu. Apa yang harus kita lakukan dok bagi orang awam? Terus tanda-tandanya itu memang kan mual gitu ya, mual, muntah, kemudian hitungan menit itu yang saya lihat itu hitungan menit itu sakit banget gitu. Dan pada saat itu untung ada tetangga yang perawat dan melakukan CPR ya dok, yang di dada itu, terus kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah pertanyaannya, sebagai orang awam kayak gini apa yang harus dilakukan? Ada beberapa orang yang menyatakan seharusnya kalau seperti itu jangan ditidurin atau apa kayak gitu-gitu dok. Jadi mohon infonya apabila terjadi seperti itu pertama kali kita harus ngapain gitu. Oke, makasih banyak dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kita ikut berduka cita juga Ibu ya, Bu Endah atas berpulangnya suami karena sakit jantung. Kemungkinan ya, karena kan belum sampai rumah sakit dan belum bisa dipastikan ya. Jadi walaupun dari keluhannya yang disampaikan Bu Endah tadi mungkin sangat mungkin ini mengarah ke sana. Jadi memang tipe serangan jantung sekali lagi memang berbeda-beda jenisnya. Ada yang sangat berat Bu, ya. Sebagian kalau menurut data di Amerika itu bahkan sebagian orang yang serangan jantung tidak pernah sampai ke rumah sakit. Itu. Dan itu prosentasenya sangat besar, cukup besar. Jadi pasien orang yang serangan jantung itu sebagian tuh sebenarnya tidak pernah sampai ke rumah sakit. Apa yang disebut sebagai sudden cardiac death atau kematian mendadak karena jantung ataupun pasiennya mungkin sempat sakit serangan jantung dan kemudian dalam perjalanan juga tidak sampai ke rumah sakit sudah tidak bernyawa. Itu cukup banyak prosentasenya gitu. Jadi tentu kalau pasien seperti ini Bu, tidak ada hal yang khusus sebenarnya yang bisa dilakukan. Ada kalau dilihat itu ada yang ditepok-tepok dan lain-lain. Saya kira itu tidak banyak memberi manfaat Bu, tidak banyak memberi manfaat, tidak ada buktinya. Kecuali yang dilakukan oleh tetangga ibu yang perawat itu tadi, yaitu mengetahui masih ada nafas ataupun ada nadi. Saya kira itu tadi dokter Nuli tadi sudah sampaikan bahwa itu sudah ada pelatihan-pelatihan mungkin oleh dokter Bona dan juga dari tim medis Prokami Banten. Saya kira menurut saya itu yang sangat bermanfaat. Jadi pre-hospital ya. Jadi sebelum ke rumah sakit tuh apa yang perlu dilakukan oleh awam tadi, yaitu mendeteksi ada nafas, mendeteksi ada ini. Jadi bukan ada hal-hal yang khusus karena memang pasien seperti ini harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu yang bisa dilakukan. Jadi bukan dikasih minyak angin, ditepok-tepok gitu ya.
Ya, itu nggak akan memberi manfaat apa-apa sebenarnya gitu. Dan memang kalau seperti saya sampaikan tadi, keluhannya bisa beragam ya serangan jantung. Termasuk yang tadi itu yang almarhum suami ibu itu mungkin termasuk yang sangat berat ya, sehingga menyebabkan shock, serangan jantung menjadi shock atau bahkan gangguan irama jantung sehingga apa namanya terjadi apa yang disebut sebagai sudden cardiac death atau kematian mendadak karena jantung gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Yang sekali lagi menurut saya tadi yang saya sampaikan sekali lagi yang penting itu adalah pencegahan. Kalau pencegahan kita sudah lakukan, masih ada mungkin muncul darah tinggi dan lain-lain, ya tentu diobati dengan baik ya. Nggak usah terlalu khawatir bahwa obatnya tuh ke ginjal, itu seringkali awam yang sering disampaikan ke saya. Nanti dokter Nuli juga mungkin akan jelaskan sebagai ahli ginjal. Jadi nggak usah khawatir karena kalau obat hipertensi itu memang harus minum. Kalau memang ada hipertensi, kalau tidak minum hipertensi justru jadi sakit ginjal gitu. Kalau hipertensinya apa namanya tinggi terus tuh akan ke ginjal gitu. Justru kita memberikan obat supaya hipertensinya, diabetesnya atau kencing manisnya itu tidak sampai ke ginjal karena diabetes dan hipertensi yang tidak diobati dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, ujung-ujungnya nanti sakit ginjal gitu. Jadi nanti ini ahlinya ada kebetulan Ketua Prokami Banten, Dr. Nuli juga ahlinya, jadi nanti mungkin bisa menjelaskan. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini penting untuk mengetahui angka di diri kita sendiri, yaitu apa yang disebut sebagai know your numbers. Jadi mengetahui angka kita. Jadi kalau kita ditanya sekarang, tensi Bapak atau Ibu terakhir berapa? Gula Ibu atau Bapak terakhir berapa? Kolesterol Bapak Ibu terakhir berapa? Nah, kalau belum bisa jawab, harus cari jawabannya. Terpaksa, terutama yang di atas 40 tahun. Gitu ya. Karena angka-angka ini penting buat kita gitu. Nggak bisa pakai kira-kira. Kira-kira kayaknya normal, nggak bisa. Gitu. Karena mesti pasti. Tensi kita terakhir berapa? Kapan tuh diperiksa? Kolesterol kita terakhir berapa? Ayo. Gula darah kita terakhir berapa? Jangan menganggap bahwa penyakit itu nggak mampir di diri kita gitu. Tetap setiap orang punya potensi untuk penyakit itu mampir, makanya harus dicegah dari awal, jangan sampai mampir gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Amir untuk jawabannya. Bu Enda sudah cukup terjawab ya Bu ya? Cukup. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Enda. Sehat selalu ya Bu. Izin Dok, mungkin ada pertanyaan terakhir dari chat ini Dok. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana, saya izin untuk reminder dari kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dari program akan ada pelatihan dari tadi yang sudah disebutkan Dr. Amir ya, untuk pelatihan RJP, resusitasi jantung paru untuk masyarakat awam, insya Allah nanti ada informasi detail bisa di-follow di Instagram Prokami Banten dan juga silahkan untuk mengakses dari YouTube rekaman apabila tertinggal dari rekaman ini di YouTube Prokami Banten 25 ya. Insya Allah. Pertanyaan terakhir dokter, mohon izin nih ada di chat, mungkin belum sempat untuk bisa on cam. Apakah setelah ablasi dok dapat muncul kembali dari sakit jantungnya dok? Terima kasih dok. Iya, makasih. Jadi ablasi ini adalah satu terapi untuk kelainan atau gangguan irama jantung ya. Biasa kita lakukan apa yang disebut sebagai ablasi. Ablasi ini adalah untuk gangguan irama yang biasanya cepat ya. Apa namanya? Apakah dia bentuknya apa namanya SVT ataupun PVC dan lain-lain. Jadi penyakitnya macam-macam. Sayangnya nggak disebut penyakitnya apa ya. Sebagian besar setelah ablasi hasilnya baik, sebagian besar. Walaupun ada sebagian kecil yang muncul kembali, gitu. Jadi memang makanya nanti perlu dipantau biasanya oleh dokter di EKG berkala untuk melihat apakah gangguan iramanya tuh muncul kembali atau tidak. Tapi sebagian besar biasanya hasil ablasi itu hasilnya bagus, jadi nggak kembali lagi gangguan iramanya gitu. Tapi sekali lagi ini tergantung penyakit dasarnya apa ya. Biasanya bisa muncul, bisa tidak gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Amir Aziz, spesialis jantung pembuluh darah konsultan atas materinya yang luar biasa, Masya Allah.
Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian, dokter, perawat, dan segala tenaga kesehatan sekalian yang mana hari ini kita mendapat materi yang luar biasa. Kita doakan semoga kebaikan beliau, Dokter Amir, untuk menyampaikan materinya, menyempatkan waktunya, dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Sebelum kita penutup, mohon izin mungkin Bapak Ibu sekalian untuk bisa on kamera nanti sebelum saya serahkan ke MC kembali untuk kita foto bersama untuk memberikan momen bersama kita ini bersama Dr. Amir Aziz, spesialis jantung pembuluh darah ini. Mari kita tunjukkan senyum paling tampan dan cantiknya Bapak Ibu sekalian di bulan kesehatan jantung ini, Masya Allah. Saya lagi mohon izin mengingatkan dan promosi, jangan lupa untuk follow dari Instagram Pro Kami Banten, kemudian juga subscribe dari YouTube Pro Kami Banten 25 untuk bisa mengakses berbagai acara dan juga kegiatan untuk kepentingan umat Islam, kesehatan umat Islam, dan bangsa Indonesia pada seluruhnya. Dipersilahkan, saya akan tunggu selama 1 menit sampai 10.31 untuk bisa on cam semua, sehingga kita bisa berfoto bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah. Mungkin Mas Usama bisa pandu ya. Aba-aba 1, 2, 3. Persilahkan Mas Usama untuk pandu. Ada nggak nih Mas Usama? Dipersilahkan Mas Usama. Atau kalau belum online mungkin dari MC mohon bantuannya. Oh ada, baik. Ayo hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Berikan senyum paling lebarnya yang tampan dan cantiknya Bapak Ibu. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke Mas, udah. Baik, terima kasih banyak Amir sama dan juga Bapak Ibu sekalian untuk kesediaannya untuk on cam. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Amir atas kesempatannya, atas ilmunya, atas waktunya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Kami sangat memberikan manfaat dari dokter, insya Allah. Baik, selanjutnya saya akan kembali kepada MC untuk melakukan penutupan. Dokter Amir, semoga sehat selalu, semoga sukses selalu, semoga berkah selalu apa Terima yang kasih Dokter Amir ya atas saya bantuan Dr. Nuli. ini. Ya, Baik. terima kasih Mas Alif. Baik dok, saya selaku moderator saya kembalikan kepada MC, kepada Kak Najwa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin webinar pada kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber kita yang banyak memberikan wawasan serta ilmunya. Baiklah, selanjutnya kita sampai di ujung acara webinar. Saya sebagai MC memohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah dari awal hingga akhir tadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Najwa, Mas Ali, Dokter Amir, sama semuanya. Terima kasih. Ketemu lagi ya bulan depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.